apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan, antara lain akibat dikepung asap, bandara di Palangkaraya ditutup. Ada pula kabut asap yang mengganggu kualitas udara negara tetangga. Selain itu, Halo Indonesia akan berbincang tentang sekelompok anak muda yang membuat gerakan sejuta data budaya, selengkapnya dalam segmen Bincang. Kebakaran hutan di Indonesia yang tidak kunjung berhenti membuat aktivitas warga terganggu. Ya, seperti di Palangkaraya, bandara terpaksa ditutup dan sekolah diliburkan karena kota terkepung kabut asap tebal. Kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan masih terus meluas. Seperti situasi yang terjadi di Pekanbaru, asap yang menyelimuti kota mengganggu jarak pandang para pengguna jalan. Situasi ini juga memperburuk lalu lintas penerbangan. Di Bandara Udara Sultan Syarif Hasim II, sebanyak 78 penerbangan terpaksa ditunda dan ada 13 penerbangan yang dibatalkan. Akibatnya calon penumpang menumpuk di bandara. Pagi ini dari pukul 5 sampai pukul 7.30 itu masih 100 meter. Di mana pada hari ini ada 78 penerbangan dan sudah ada yang membatalkan 13 penerbangan dan sisanya masih menunggu sampai perkembangan berikutnya. Menurut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan ini sudah meliputi berbagai daerah di Indonesia. Kabut asap ini menutupi awan sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk turun hujan. Potensi hujan kami perkirakan untuk 3 hari ke depan masih akan cukup minim dan karena asap ini mengganggu proses pembentukan awan, salah satunya radiasi matahari tidak bisa masuk untuk menguapkan. Kalaupun menguapkan tidak akan menjadi awan karena terhalang oleh asap. Selain mengganggu lini perjalanan masyarakat, kabut asap ini juga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Seperti yang terjadi di salah satu sekolah dasar yaitu SDN 4 Menteng. Di depan pintu pagar sekolah terpasang pengumuman bahwa dengan terpaksa anak-anak diliburkan selama beberapa waktu. Hal ini dilakukan untuk membatasi aktivitas murid sekolah di luar rumah. Pihak sekolah ingin proses belajar mengajar itu tetap berjalan lancar, cuman itu tadi kita harus juga memikirkan ya kesehatan karena memang sekarang itu sudah diambang batas malah melebihi ya untuk polusinya, partikulatnya itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga untuk kesehatan kita semua. Kabut asap akibat kebakaran hutan yang sudah mencoba dipadamkan ini ternyata belum membuahkan hasil yang baik. Kabutnya masih terus mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai lini. Masyarakat akan terus berharap agar kondisi ini dapat cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita beralih ke informasi lain. Saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dan untuk meningkatkan pasokan kebutuhan listrik, PT Pembangkit Listrik Jawa Bali kembali membangun sebuah pembangkit listrik. Namun kali ini pembangkit listrik yang dibangun menggunakan energi terbarukan, yakni tenaga surya. Selengkapnya dalam tayang berikut. 3, 2, 1. PT Pembangkit Jawa Bali atau PJB meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terbesar di Pulau Jawa pada hari Kamis 15 Oktober 2015 yang lalu. PLTS yang berlokasi di Cirata, Purwakarta, Jawa Barat ini memiliki kapasitas 1 MW, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PLTS di Bali yang berkapasitas 20 kV. Sebelumnya PJB telah banyak membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik. Namun PJB ingin mengembangkan pembangkit listrik dengan menggunakan energi terbarukan, yakni tenaga surya. Pembangunan PLTS yang berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar ini sudah dimulai sejak bulan Oktober 2014 dan menghabiskan biaya hingga 28 miliar rupiah. Menggunakan teknologi yang terbaru yang relatif masih langka di Indonesia, yaitu menggunakan thin film CIS, di mana tingkat efisiensinya cukup tinggi. Kita bersama-sama membantu program pemerintah untuk pada tahun sekitar 2025 telah dicanangkan bahwa 25% daripada energi yang disediakan di Indonesia ini adalah dari renewable energy. Jadi PLTS ini salah satu renewable energy yang sangat potensial dan diperlukan untuk daerah-daerah remote atau daerah-daerah pulau-pulau terpencil ya, yang bisa memberikan
pasokan listrik kepada masyarakat yang selama ini belum menikmati listrik. Dibangunnya PLTS Cirata sekaligus melengkapi fasilitas Cirata Green Energy Campus, yang merupakan pusat studi pembangkit energi terbarukan. Selain itu, keberadaan PLTS Cirata juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya pusat ilmu kelistrikan berbasis tenaga surya, serta sebagai lokasi monitoring seluruh PLTS di Indonesia. Berdirinya PLTS Cirata ini juga mendapatkan respon baik dari masyarakat sekitar yang bisa merasakan langsung tambahan sumber listrik pasca berdirinya PLTS. Menurut saya, alhamdulillah kita sebagai wilayah yang ada di Cadasari ini dengan adanya pembangunan PLTS di Cirata, kita bersyukur mudah-mudahan dengan berdirinya PLTS di sini bisa membantu warga masyarakat Cadasari khususnya yang belum mendapatkan listrik rumahan sendiri untuk ke depan. Mudah-mudahan dari PLTS sendiri bisa membantu. PLTS juga didesain khusus sebagai pusat peneliti dan pengembangan tenaga surya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam PLTS skala besar. Diharapkan dalam rentang waktu 2-3 tahun ke depan, Indonesia bisa memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan potensi energi terbarukan. Tim Liputan, DAI TV. Ya, selain dikenal sebagai negara kepulauan, ternyata Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kekayaan hasil pertaniannya. Salah satunya adalah buah-buahan. Iya, meski buah impor masih banyak ditemui di pasaran, namun nyatanya buah lokal masih menjadi raja buah di negeri sendiri. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan berbagai produk pertanian termasuk buah-buahan. Dengan luas lahan sekitar 873.833 hektar, serta didukung oleh iklim yang baik, berbagai jenis buah-buahan mampu bertahan hidup dengan sempurna di Indonesia secara alami. Berkat hasil buah Nusantara inilah Indonesia dikenal sebagai negara penghasil buah terbesar di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Direktorat Jenderal Hortikultura, produksi buah lokal selama 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010 sebanyak 15.490.373 ton buah-buahan yang berhasil diproduksi sampai tahun 2014 lalu, tercatat 19.805.977 ton buah lokal yang dihasilkan oleh petani buah di Indonesia. Sementara kita bisa melihat dari unggulan daripada buah lokal yang baik dibudidayakan oleh masyarakat maupun dibudidayakan oleh perusahaan-perusahaan komersil, misalnya pisang, nanas itu Lampung. Ya, kita lihat Cavendish dan sebagainya itu kita ekspor sudah. Buah lokal yang sudah kita ekspor. Buah lokal juga dia memenuhi pasar dalam negeri. Ya, mangga tentunya kita tahu sendiri Jawa itu menjadi sentra mangga. Sampai di Nusa Tenggara sana juga itu mangga masih. Kelengkeng Jawa masih sangat berpeluang, durian Kalimantan itu juga terkenal. Jadi banyak masing-masing daerah punya keunggulan komparatif, keunggulan lokal masing-masing. Meski hingga saat ini buah impor masih marak beredar di Indonesia, namun produksi buah lokal tak kalah bersaing dengan buah impor. Terbukti tak hanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, buah lokal seperti pisang, semangka, melon, dan jeruk masih banyak diekspor ke beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Korea. Terus terang kalau dibandingkan produksi dibandingkan dengan konsumsi dengan impor jauh lah. Artinya produksi kita nasional itu 19 jutaan ton. Kalau bicara ton keseluruhan buah-buahan ya, itu hampir 19 juta ton, ya 19,8 juta ton. Masih menjadi raja di negerinya sendirilah gitu, artinya dia hampir 98% kita terus terang konsumsi buah kita buah lokal, 2% ya di bawah 2% itu impor. Meski buah impor masih banyak beredar di Indonesia, namun tingkat konsumtif masyarakat Indonesia terhadap buah lokal masih terbilang tinggi, ditambah dengan eksistensi serta produksi buah lokal yang masih merajai pasar buah di negeri sendiri dan di pasar dunia. Nova Monica, Rudy Zain, DAI TV. Iya, mencintai bangsa dan negara sendiri dapat ditunjukkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan mencintai produk buah lokal. Ya, Anda dapat berburu buah lokal segar dengan kualitas terbaik di Pasar Angke, Jakarta Barat. Berikut informasi selengkapnya.
Bagi Anda pecinta buah-buahan, tak ada salahnya jika Anda mengunjungi sentra buah lokal yang berada di Pasar Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pasar yang berjarak dekat dengan stasiun Angke ini sedikit berbeda dari kebanyakan pasar tradisional lainnya. Pasar yang telah berdiri sejak tahun 70-an di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektar ini dikenal sebagai surganya buah lokal. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang buah lokal grosiran dan ketengan yang mencapai ratusan pedagang yang berjajar di sepanjang jalan Pasar Angke. Di pasar ini, Anda dapat membeli berbagai macam buah-buahan lokal, seperti pisang, semangka, melon, nanas, buah naga, dan buah Nusantara lainnya. Buah-buahan yang dijual di pasar ini merupakan hasil panen petani daerah yang didatangkan langsung dari kota asal buah-buahan ini dibudidayakan. Salah satunya buah pisang ini. Pisang-pisang ini didatangkan langsung dari kota Lampung dengan jumlah muatan mencapai 5 kuintal per hari. Ada bermacam pisang, ada pisang uli, ada pisang Ambon, terus pisang kepok, pisang tanduk, pisang raja gitu ya bermacam-macam, masih banyak lagi lah ya. Pisang dari yang kebanyakan 85% dari Lampung ya. Di Lampung, lokal sini ya daerah Kulon, Cipaliung, Malimping ada masuk lah ya. Kalau semangka itu rata-rata kebanyakan dari Lampung dengan daerah Cirebon. Kalau melon itu dari daerah Jawa khususnya. Ya dari Lampung juga ada tapi jarang. Ya dari Jawa, yang kebanyakan dari Jawa. Seperti Suluh, Jogja kan, Madiun, Ngawi, Ponorogo. Selain untuk konsumsi pribadi, buah lokal juga masih menjadi pilihan untuk dijadikan menu pencuci mulut di beberapa restoran dan hotel di Jakarta. Seperti Syarwan, pria yang sehari-harinya bekerja sebagai supplier buah untuk sejumlah hotel di Jakarta ini adalah pelanggan buah lokal di Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Setiap hari ia mengambil pesanan buah lokal untuk dikirim ke hotel dan restoran tempat ia bekerja. Masalahnya kan dari pihak hotel lama ini kan banyak kan buah impor sama lokal. Untuk sekarang sih banyak kan buah lokal. Semangka, melon, paya, kalau semangka ini bisa nyampe sehari bisa nyampe 10, terus sama melon kadang-kadang 12. Paya juga sama. Berbagai jenis buah lokal yang ada di Pasar Angke ini juga didistribusikan ke sejumlah pasar lainnya, di antaranya ke Pasar Grogol, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Tangerang. Nova Monica, Rudy Zain, DAI TV. Iya, selanjutnya Halo Indonesia akan membahas tentang sekelompok anak muda yang membuat gerakan sejuta data budaya. Siapa mereka? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Astia Dika, saya pengen tanya sama kamu. Sekarang kita ngomongin masalah budaya. Budaya Indonesia apa yang kamu tahu sekarang? Budaya ya yang standar lah ya, yang dari Jawa, tarian, bahasa beberapa, baju daerah, ya kayak gitu sih. Belum makanannya. Makanannya juga, ya betul. Belum baju-bajunya, ada batik dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya dari data yang kita himpun, ada kurang lebih 726 bahasa di Indonesia dari 6.900 bahasa di dunia. Bayangin, 10%. Ya kan? Dari total 10% dari bahasa di dunia. Itu ada di Indonesia. Dan masih ada potensi budaya lain di Indonesia yang saat ini belum tergali. Namun ada sebuah yayasan yang mulai menggali budaya-budaya di Indonesia dengan melakukan pendataan. Nanti kita akan berbicara dengan tema pengarsipan data budaya Indonesia. Namun sebelum kita berbincang dengan salah satu perwakilan dari yayasan tersebut, kita akan saksikan tayangan berikut. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman, yang beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, pakaian adat, hingga musik tradisional. Namun sayangnya, kekayaan dan keberagaman budaya asli Nusantara tersebut masih belum terdata dengan lengkap dan dilestarikan sebagai sebuah kebutuhan. Hal ini berdampak pada banyaknya budaya dan keragaman Indonesia yang diklaim oleh negara asing. Sebut saja batik, reok Ponorogo, hingga lagu Nusantara. Prihatin dengan hal tersebut, Hoki Situngkir yang merupakan seorang peneliti asal Bandung menginisiasi sebuah gerakan sejuta data budaya melalui komunitas yang ia namai Sobat Budaya. Komunitas ini berfokus pada mencegah kepunahan budaya Indonesia khususnya di pedalaman, serta menjaga eksistensinya agar tidak diakuisisi oleh negara asing.
Selama 8 tahun perjalanannya, komunitas ini telah menarik lebih dari 1.000 orang untuk menjadi anggota dan berhasil membuat sebuah aplikasi smartphone untuk mencari referensi informasi budaya seperti Map of Batik, Indomuse App, dan Budaya Indonesia App. Dengan banyaknya data dan informasi mengenai kekayaan budaya tradisi Indonesia akan menjadi sumber inspirasi dan inovasi yang tak terbatas, baik di bidang ilmu pengetahuan, riset, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Kekayaan budaya kita juga bisa menjadi alat untuk menjalankan diplomasi di berbagai negara. Ya, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini tentang pengarsipan data budaya Indonesia, kami telah menghadirkan Ketua Umum Sobat Muda, yaitu Mbak Siti Wulandari. Kita akan sapa. Selamat pagi Mbak Wulan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Wulan. Selamat datang di studio Halo Indonesia Mbak Wulan. Ya. Tadi kita lihat tayangannya ada Mbak Wulan juga di sana. Iya. Sedang itu acara apa? Perskon atau memang rutin kegiatan? Rutin kegiatan. Oke, kegiatan rutin ya memang Sobat tiap hari Budaya. ya. Nah, ini kan kalau tadi di tayangan disebutkan sebagai komunitas. Sebetulnya sekarang sudah sebagai yayasan gitu ya. Bisa diceritakan nggak sih awalnya seperti apa, dari tahun berapa bergerak, dan saat itu apa yang menjadi fokus dari teman-teman? Jadi awalnya mulai dari pendataan batik ya. Awalnya itu dari riset. Tahun 2005 pembina kita dan juga inisiator Gerakan Sejuta Data Budaya itu memulai pendataan batik 2005 untuk kebutuhan riset batikan. Terus mulai dari situlah di tahun 2007 muncul inisiatif untuk mendata dan mengarsipkan data-data budaya Indonesia. Muncullah Gerakan Sejuta Data Budaya. Awalnya hanya berusaha untuk mendata dan mengumpulkan data-data budaya tanpa membentuk komunitas. Jadi dilakukan secara gotong royong partisipatif dengan masyarakat Indonesia aja. Nah, di 2011 tadi Perpustakaan Digital Budaya Indonesianya kita launching juga, dan di launching pula komunitasnya untuk mendukung Gerakan Sejuta Data Budaya. Jadi kalau komunitas Sobat Budaya sudah dari 2011, dan karena sekarang sudah semakin banyak komunitas Sobat Budaya yang muncul pula di daerah-daerah, kita melegalkan diri menjadi yayasan supaya ada payung hukum yang bisa melindungi juga Sobat Budaya di daerah. Ini sebenarnya awalnya apakah memang dari kekhawatiran kalian akan generasi muda yang memang hampir tidak mengenal lagi ragam budayanya, karena memang ternyata banyak banget, kayak tadi ternyata ada 726 bahasa dan itu 10% dari dunia ya. Iya. Ini kan info yang mungkin nggak semua orang tahu gitu. Apakah memang berangkat dari kekhawatiran itu? Iya, karena salah satu Bang Hoki Situngkir itu kan inisiator dan penggagas Gerakan Sejuta Data Budaya ya. Nah, memang teman-teman inisiator GSDB ini khawatir juga karena tidak ada data yang representatif tentang budaya Indonesia, karena negara itu banyak mengklaim bahwa Indonesia adalah negara dengan biodiversity budaya yang paling tinggi di dunia. Tapi datanya mana? Apa aja budaya kita? Berangkat dari situ sih, kita belum punya referensi budaya yang representatif yang bisa menunjukkan ini loh budaya-budaya Indonesia yang kaya banget itu. Jadi dari situlah muncul inisiatif untuk mendata, karena data itu manfaatnya sangat banyak, bisa mencegah kepunahan, mencegah klaim, dan juga untuk riset sih, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan juga. Oke, setidaknya memang didata dulu begitu ya. Iya. Jadi ketika kita bicara bahwa Indonesia itu adalah kekayaan budaya yang sangat banyak, ada data yang bisa kita lihat. Nah, saya pengen tahu bagaimana proses untuk mengumpulkan data ini. Sedangkan Indonesia luas, Sabang Merauke gitu. Apakah memang di setiap titik ada nih teman-teman Sobat Budaya di sana? Awalnya memang kita partisipatif banget ya, gotong royong mengajak masyarakat. Di 2011 itu Perpustakaan Digital Budaya kita sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Masyarakat bisa membuat akun di situ dan mensubmit data budaya di sana. Jadi misalnya teman-teman dari Makassar tahu budaya-budaya di sana, bisa langsung sharing di perpustakaan digital tadi. Iya. Gitu. Jadi ini bentuknya online ya? Online. Jadi bisa diakses siapapun. Iya, jadi kita